Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrian Syafrastio, mahasiswa Universitas Pamulang, Teknik Informatika dari kelas 08 TPLP 004. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi yang diberikan oleh ibu dosen saya, Ibu Intan Kumalasari. Baik, video kali ini tema yang akan saya bawakan adalah tentang pirarsi atau pembajakan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara etika profesi dengan pirarsi. Etika profesi berkaitan dengan standar moral dan perilaku yang diharapkan dari praktisi dalam suatu bidang tertentu. Sementara pirarsi melibatkan pelanggaran hak cipta atau pencurian konten digital. Koneksi antara keduanya adalah bahwa pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran terhadap etika profesi dalam bidang terkait, seperti industri dan teknologi. Sekarang saya akan masuk ke kasus yang akan dibahas, yaitu kasus pembajakan film atau pirarsi tentang film Mencuri Raden Saleh. Baik, sebelum kita masuk ke kasusnya, pengertian pirarsi sendiri adalah tindakan ilegal dalam memperbanyak atau mendistribusikan atau menggunakan produk atau konten tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dalam konteks ini, pembajakan film mengacu pada penyebaran dan pemutaran film tanpa izin, seringkali melalui situs web ilegal yang menyediakan salinan film yang direkam secara ilegal di bioskop atau diperoleh dari sumber lain yang tidak sah. Kasus pembajakan film ini atau film Mencuri Raden Saleh terjadi pada tahun 2022 di Cinema Pictures, sebuah rumah film produksi, melaporkan kejadian ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal 21 September 2022. Pelaku pembajakan dalam kasus ini adalah pengelola 7 situs web ilegal yang menyediakan film Mencuri Raden Saleh dalam bentuk bajakan. Salah satu situs yang terkenal di antara mereka adalah Rebahin. Objek dari kasus ini adalah film Mencuri Raden Saleh yang diproduksi oleh Cinema Pictures. Beberapa situs web tersebut menyediakan rekaman penuh film yang diambil secara ilegal dari sebuah bioskop. Kasus ini mencerminkan masalah serius dalam industri perfilman Indonesia, di mana pembajakan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi para pembuat film dan seluruh tim yang terlibat dalam produksi. Pembajakan mengurangi pendapatan potensial yang seharusnya diperoleh dari penjualan tiket bioskop dan distribusi resmi. Selain itu, pembajakan juga merusak semangat dan motivasi para pekerja kreatif yang terlibat dalam proses pembuatan film. Penanganan hukum yang bisa diambil dari Cinema Pictures adalah Cinema Pictures melaporkan kasus ini kepada Polda Metro Jaya dengan laporan ke Polda Metro Jaya. Para pelaku dilaporkan berdasarkan pasal 9 JO pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan pasal 32 JO pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Ancaman hukum yang dihadapi oleh para pelaku adalah hukuman penjara maksimal 10 tahun dan didenda dengan maksimal sampai 10 miliar. Waduh, 10 miliar ya. Beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah untuk mencegah pembajakan film di masa depan adalah meningkatkan edukasi dan kesadaran kepada masyarakat ya. Untuk tentang dampak negatif dari pembajakan dan pentingnya menghargai hak cipta orang lain. Yang kedua ada penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang sangat ketat. Meningkatkan kerjasama antara pihak berwenang dan industri film untuk memantau dan menindak situs web yang ilegal. Yang ketiga ada teknologi keamanan. Teknologi keamanan yaitu menggunakan teknologi enkripsi dan watermark pada film untuk melacak dan mencegah distribusi ilegal. Dan yang terakhir ada kolaborasi antara platform digital dengan pihak yang berwenang. Itu meningkatkan aksesibilitas film melalui platform digital legal yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari tentang kasus di atas, yaitu tentang film Mencuri Raden Saleh yang dibajak, adalah menunjukkan bahwa pembajakan tetap menjadi ancaman yang serius bagi industri kreatif film di Indonesia saat ini.
upaya hukum yang tegas seperti yang dilakukan oleh Visinema Visur penting, sangat penting untuk memberikan efek jera pada pelaku pembajakan. Selain itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perlindungan hak cipta dan menghargai karya kreatif yang dibuat oleh sutradara atau pembuat film. Dengan demikian, industri film di Indonesia dapat maju melesat sampai ke luar negeri dan dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan secara terus-menerus. Sekian, terima kasih dari saya tentang kasus pembajakan film Mencuri Raden Saleh. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.